Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu sekalian, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Syukur alhamdulillahirabbil alamin, kita diberi kesempatan untuk bertemu pada saat ini, meskipun hanya melalui media di dalam jaringan. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Saat ini kita memasuki bulan Ramadan dan menikmati kesempatan untuk beribadah dan berbuat kebaikan-kebaikan sebagaimana diajarkan oleh agama kita. Saat ini kita berada di dalam bulan Ramadan dengan suasana diliputi ketidakpastian karena merebaknya wabah corona atau COVID-19. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Munculnya wabah ataupun musibah apapun bentuknya merupakan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala bagi umat manusia. Dari waktu ke waktu musibah selalu datang silih berganti. Ketika kita tertimpa musibah, maka kita bisa menengok ajaran Islam yang mengajarkan kepada kita semua untuk selalu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu bertawakal. Sebagaimana ajaran yang selalu kita ingat, alladzina idza asobahum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yakni ketika kita tertimpa musibah, maka kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita semua berasal dari Allah Subhanahu wa taala dan pada saatnya kita akan kembali juga kepadanya. Bagaimanakah Muslim di seluruh dunia menyikapi musibah dengan munculnya pandemi Corona atau COVID-19 ini? Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari ajaran yang ada di dalam agama Islam? Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setidak-tidaknya ada dua pelajaran yang sangat penting yang bisa kita ambil dari ajaran Islam ketika kita menghadapi wabah, musibah, atau situasi ketidakpastian. Pertama adalah Islam selalu mengajarkan untuk berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk berhusnudzon, untuk bersikap optimis. Rasulullah Muhammad SAW mengajarkan optimisme dan prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala ketika menghadapi musibah atau ketika tertimpa penyakit. Jika ada penyakit, maka insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan menyediakan penawarnya. Insya Allah akan tersedia obatnya karena izin dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti diajarkan oleh Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Ketika tertimpa musibah, maka kita diajarkan untuk selalu membangun prasangka baik, optimisme, berdoa, dan tentunya
juga berikhtiar sekuat tenaga. Di dalam suatu hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan bahwa tidaklah Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan suatu penyakit kecuali Dia juga yang akan menurunkan penawarnya. Hal ini tercatat di dalam hadis Bukhari. Wabah corona hanya ujian, tapi sekaligus merupakan rahmat. Dan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita semua tetap mengingat kekuasaannya dan kebesarannya yang tiada berbanding. Karena itu kita diajarkan untuk berprasangka baik, berharap akan kasih sayangnya, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencabut cobaan ini dalam waktu yang tidak terlalu lama. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun Anda berada. Pelajaran kedua yang bisa kita ambil dari ajaran Islam adalah dalam setiap situasi, setiap persoalan yang dihadapi, Islam mengajarkan keseimbangan antara zikir dan pikir. Para ulama mengajarkan bahwa Islam hadir dengan keseimbangan spiritual dan kewajiban untuk melakukan upaya-upaya yang nyata terus-menerus. Karena dengan adanya zikir dan olah pikir, kita bermunajat, tapi sekaligus kita memanfaatkan kecakapan yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua untuk menemukan jalan keluar dan jawaban terhadap persoalan yang kita hadapi. Islam mengajarkan untuk selalu bertindak, berupaya yang sifatnya lahir maupun batin. Ada tindakan-tindakan yang nyata yang dilakukan, tetapi juga ada olah spiritual dengan doa dan dengan zikir. Fikir mengajarkan upaya-upaya yang baik, yang rasional untuk menemukan solusi terhadap persoalan yang ada. Dan sejarah mencatat banyak sekali olah pikir yang dilakukan oleh para ahli, para pakar, para cendekiawan muslim yang menghasilkan temuan-temuan serta jawaban terhadap persoalan dan masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Dengan temuan, dengan pemikiran yang dilakukan oleh para cendekiawan muslim itu, maka mereka memberikan solusi dan membebaskan masyarakat dari persoalan yang dihadapi. Menghadapi wabah dan menghadapi cobaan apapun yang datang, maka kewajiban kita semua untuk selalu bertawakal. Sementara pada saat yang sama, mereka yang memiliki kemampuan untuk olah pikir sebagai ahli, sebagai pakar, sebagai cendekiawan, untuk melakukan olah pikir, melakukan riset, melakukan kajian, dan mencari serta menemukan formula-formula baru yang bisa menjadi solusi terhadap persoalan yang sedang dihadapi. Dalam hal ini maka sudah sangat layak kalau negara mendukung dan menyediakan sarana yang diperlukan untuk itu. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita menghadapi semua persoalan, menjalani kehidupan dengan mengambil pelajaran apa yang ada di dalam ajaran Islam. Selalu menjaga keseimbangan, selalu berprasangka baik, dan selalu berupaya untuk berbuat kebaikan dan berkontribusi untuk membangun kemuliaan peradaban. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.